Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fiddin rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya yang penuh barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, setiap mukmin dalam sholatnya mesti memanjatkan doa agar diberi hidayah. Ihdinas syiratal mustaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberi hidayah kepada hambanya itu ada yang panjang, banyak, luas, dan ada yang sedikit, sempit, dan pendek. Dalam kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang hal tersebut, namun terlebih dahulu kami akan mengaturkan ayat yang terdapat di dalamnya kata yang mengandung penjelasan bahwa hidayah itu ada yang panjang, luas, banyak, dan lebar. Dan ada pula yang sempit, sedikit, dan pendek. Penjelasannya seperti berikut. Surat Al-A'raf 178. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yahdillahu fa'wal muhtadi wa ma yudlil fa'ulaika humul khasirun. Artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Tafsir ayat, barang siapa yang dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, maka ia termasuk orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari jalan yang lurus, maka orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang benar-benar mengurangi kebahagiaan mereka sendiri. Mereka merugikan diri mereka sendiri dan merugikan keluarga mereka kelak di hari kiamat. Ketahuilah bahwa itu adalah kerugian yang nyata. Surat Al-Isra 97. Wa may yahdillahu fawal muhtad wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannamu kullama khobbat zidnahum sa'ira. Artinya, dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan peka. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi surat Al-A'raf ayat 178 dan surat Al-Isra ayat 97, kemudian disertai dengan penjelasannya, dan kelanjutan penjelasan surat Al-Isra
97, yang mana di dalamnya ada kata-kata atau dua kata yang mengandung pengertian bahwa Allah itu memberi hidayah panjang, luas, banyak, dan ada yang diberi hidayah sempit, sedikit, dan pendek. Kami akan menjelaskan hal yang semacam itu dalam penjelasan ini terkait dengan kedua ayat di depan. Penjelasannya seperti berikut. Tafsir Surat Al-Isra 97. Dan barang siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, maka dialah yang benar-benar mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia jauhkan dari petunjuk dan sesatkan, maka engkaulah, wahai Rasul, tidak akan mendapatkan penolong-penolong yang menunjuki mereka jalan kebenaran, atau membentengi mereka dari mara bahaya dan memberikan mereka manfaat. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat kelak dalam keadaan ditarik oleh para malaikat dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kembali yang mereka diami adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala apinya akan padam, kami tambahkan lagi nyalanya bagi mereka. Penjelasan kata al-muhtadi pakai ya dan kata al-muhtad tidak pakai ya. Kata al-muhtadi pada surat Al-A'raf ayat 178 itu mengandung pengertian bahwa orang itu mendapat petunjuk dari Allah yang sangat panjang, luas, besar, sehingga menjadikannya di akhirat nanti masuk surga tanpa mencicipi siksa neraka, karena kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya semasa di dunia berdasarkan petunjuk dari Allah yang membuatnya mendapat rahmatnya. Dan proses mendapatkan hidayah melalui jalan yang sulit dan melelahkan, namun bila tetap mencarinya, kelelahan dan kecapean itu telah menghapus dosa-dosa selain kebaikan-kebaikan yang lain. 2. Kata al-muhtad pada surat Al-Isra ayat 97 itu mengandung pengertian bahwa orang itu mendapat petunjuk dari Allah hanya sedikit, sempit, pendek, karena seperti dijelaskan pada ayat berikut. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atbahu syaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab, kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Al-A'raf 175. Tafsir ayat, bacakanlah wahai Rasul kepada orang-orang Bani Israel tentang kisah salah seorang dari mereka yang kami beri ayat-ayat kami, kemudian ia mengetahuinya dan memahaminya maksudnya dengan benar, tetapi ia tidak mau mengamalkannya. Bahkan ia meninggalkannya dan melepaskan diri darinya, lalu setan merangkul dirinya dan menjadi kawannya. Maka ia pun menjadi orang yang sesat dan celaka setelah sebelumnya ia tergolong orang-orang yang mengikuti petunjuk dan selamat.
Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang orang yang diberi hidayah, yaitu luas, panjang, banyak, yaitu dengan sebutannya Al-Muhtadi, berakhir dengan huruf ya. Dan orang yang diberi hidayah pendek, sedikit, kemudian sempit, dengan istilah Al-Muhtad. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang apa saja yang dilakukan setan yang harus kita hindari. Semoga kita semuanya dapat istiqomah, kemudian diberi semangat oleh Allah dalam mempelajari Al-Quran ini dan bisa menghindarkan dari langkah-langkah setan. Amin. Adapun yang harus kita hindari dari langkah-langkah setan, penjelasannya seperti berikut. Di antara langkah-langkah setan yang harus dihindari. 1. Sifat hasad. Innal hasada yudfi'u nurul hasanat. Sungguh hasad itu memadamkan cahaya kebaikan. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Mudah marah. Ala inna khaira rijali man kana badi al-ghadab sari ar-ridho wa syarra rijali man kana sari al-ghadab badi ar-ridho. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik orang itu yang sulit marah dan cepat memaafkan, dan seburuk-buruknya orang itu yang mudah marah, sulit memaafkan. Hadis riwayat Ahmad. 3. Menghambur-hamburkan harta. Wa yaskhatu lakum kila wa qala wa idha'atal mali wa kasratas su'al. Allah murka kepadamu karena menyebarkan hoak, menghambur-hamburkan harta, dan banyak bertanya yang tidak perlu. Hadis riwayat Muslim. 4. Banyak makan dan minum. Inna aktsaruhum syiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Sungguh orang yang sering kenyang di dunia itu paling lama laparnya di akhirat. Hadis riwayat Ahmad. 5. Cinta harta. La yazalu qalbu syekh syaban fisnatain fi hubbil mal wa tulil amal. Orang tua itu hatinya selalu muda dalam dua hal, yaitu cinta harta dan panjang angan-angan. Hadis riwayat Bayhaqi. 6. Fanatik golongan. Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jama'ah famata mata mitatan jahiliyah wa man qatala tahta rayatin umiyatin yahdobu li asobatin au yad'u ila asobah au yang sulu asobah fakutila fakit latun jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah, kemudian mati, maka matinya mati jahiliyah atau kafir. Barang siapa yang berperang di bawah panji-panji golongan, marah karena membela golongannya, menyeru demi golongannya, atau menolong golongannya, kemudian mati, maka matinya mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. 7. Berprasangka buruk. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun. Hai orang beriman, jauhilah berprasangka karena sesungguhnya bagian prasangka itu dosa, yaitu prasangka buruk. Al-Hujurat 12. 8. Berlaku malas. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas 77. Ikhwani Fiddin arsyadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan perbedaan antara kata muhtadi dan al-muhtad, yang mana al-muhtadi itu pengertiannya diberi hidayah yang luas, yang lebar, yang banyak, dan yang panjang. Sedangkan kata al-muhtad itu diberi hidayah yang sempit, sedikit, pendek. Semoga kita semuanya selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi termasuk hamba-hambanya yang dalam jalan yang lurus, termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.